Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan. Tak lupa pula sholawat dan salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kegiatan pada hari ini yaitu untuk mensosialisasikan rencana tindak lanjut RTL P5 Sport Education Model permainan tradisional Gobak Sodor. Adapun kegiatan yang pertama itu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 49 Mandau Ibu Suhastuti SPD. Rangkaian kegiatan kedua yaitu pemaparan materi dari Bapak Heri Ramadan SPD sekaligus penutup. Secara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 49 Mandau Ibu Suhastuti SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita dapat berkumpul di Universitas Mandau dalam acara yaitu sosialisasi rencana tindak lanjut atau RTL P5 Sport Education Model SEM nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Heri Ramadan. Setelah beri salam mari kita lanjutkan Sebenarnya kegiatan ini P5 Sport Education Model SEM ini memang itu sangat dibutuhkan bagi kita siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Pak Edi ya. Iya. Itu harus tetap akan Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 49 Mandau Ibu Suhastuti SPD atas sambutannya. Adapun rangkaian kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Heri Ramadan SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Silakan duduk kembali Bu Nurul. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan mensosialisasikan rencana tindak lanjut saya terhadap P5 yaitu Sport Education Model atau SEM dalam permainan tradisional Gobak Sodor. Nah, latar belakang siswa atau peserta didik kita saat ini termasuk siswa yang generasi Z. Jadi, generasi Z ini menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang sifatnya tidak baik bagi luhur Indonesia ini ya. Kemudian dalam program ini, kami akan menghidupkan kembali permainan tradisional. Mengapa? Karena pada zaman sekarang ini anak-anak kita nih cepat kali permainan tradisional itu dihilangkan. Bahkan tidak sampai mengerti, anak sampai kelas 6 pun tidak mengerti. Ya. Jadi dari sinilah, latar belakang inilah saya ingin mencoba menghidupkan kembali permainan tradisional. Karena permainan tradisional ini dengan perkembangan zaman perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Bahkan saya coba tanya di kelas 5 dan 6, mereka sudah tidak tahu apa itu permainan Gobak Sodor. Oke, itulah yang menjadi latar belakang saya. Kemudian di sekolah SD 49 Mandau yang terletak di Desa Batin Betuah, memiliki kekayaan budaya. Permainan tradisional Gobak Sodor pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat. Namun, sering dengan perkembangan zaman tadi, permainan ini perlahan-lahan tertinggal. Bahkan anak-anak itu tidak mengerti. Oke, itulah menjadi latar belakangnya. Kemudian, tujuan dari program ini, yang pertama meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisiknya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional dan budaya. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan sosialnya, kerjasama, dan sportivitas. Kemudian yang terakhir, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan gotong royong. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembagian peran. Jadi, siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, dia memiliki perannya masing-masing, kita bagi. Untuk fase A, kelas 1 dan 2, itu hanya sebagai supporter. Nah, jadi selama
4 minggu pelaksanaannya ini, setiap pertemuan itu anak hanya dibekali dengan bagaimana dia menjadi supporter yang baik. Ya, tugas dia hanya menjadi supporter yang baik. Kemudian fase B, kelas 3 dan kelas 4 itu sebagai pengisi acara nantinya, ya. Jadi waktu pembukaan disitulah ada tari sambutan misalkan, nari sambutan. Kemudian itu dibagi-bagi, ada yang nanti sebagai misalkan turnamen ini kita buat turnamen Bupati Cup. Jadi nanti ada yang berperan sebagai bupatinya. Kemudian kita misalkan mengundang camat. Nanti ada antara kelas 3 dan kelas 4 ini menjadi camatnya gitu. Dan seterusnya. Kemudian di fase C itu ada kelas 5 dan kelas 6. Untuk kelas 5 itu sebagai pemain. Ya. Kemudian sedangkan di kelas 6 ini sebagai penyelenggara. Dialah yang membuat event itu. Ya, dia yang membuat event sebagai penyelenggara. Nah, dalam permainan Gobak Sodor itu. Ini capaian dan langkah-langkahnya. Ya, tujuan tadi sama. Kemudian capaiannya 80% siswa aktif berpartisipasi dalam setiap sesi permainan. Jadi nanti di kelas 5 itu ada yang berperan sebagai pelatih, ada yang berperan sebagai manajer, ada yang berperan sebagai pemain inti, pemain cadangan, seperti itu. Kemudian siswa mampu menjelaskan sejarah dan aturan permainan Gobak Sodor. Selanjutnya, siswa mampu bekerja sama dalam tim dan menghargai perbedaan. Nah, siswa kita ini kan banyak orang berbeda. Nah, salah satunya berbeda agama, kemudian berbeda kompeten, misalkan kemampuan siswa itu juga berbeda. Kemudian fisiknya juga berbeda, setiap anak tidak sama. Kemudian siswa mampu menunjukkan sikap mandiri dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Itulah capaian yang diharapkan. Selanjutnya langkah-langkahnya itu pembentukan tim. Nah, pembentukan tim ini misal di kelas 5, kita kan 2 lokal kelas 5-nya Bu ya. Kelas 5 ini misalkan dia memiliki tim, satu kelasnya ada timnya 3. Ya, 3 tim. Nah, kemudian setelah pembentukan tim, ditentukanlah pula manajernya siapa, pelatihnya siapa. Kemudian supporternya kan tadi jelas dari kelas bawah ya, fase A dan fase B. Kemudian di sini ada latihan dasar. Jadi sebelum mereka bertanding, itu ada latihan dulu. Nah, setelah latihan, baru orang itu mencoba pertandingan persahabatan. Belum lagi di turnamen nih. Biasanya kalau SEM ini, atau pertandingan atau olimpiade, atau apa disebut turnamen, itu biasanya dikabarkan ke klubnya atau apanya itu 3 bulan maksimal. 3 bulan dari sekarang dikabari, 3 bulan yang akan datang baru pelaksanaan pertandingannya. Itulah ya. Jadi ada pembentukan tim, latihan dasar dan pertandingan persahabatan. Uji coba kalau dalam bahasanya. Kemudian diskusi kelompok. Nah, ini anak terlibat semua nih jadinya. Kemudian presentasi dan pembuatan poster. Ini pembuatan poster nih ada di supporter. Ya, kalau misalkan dia mendukung kelas 5A, nah dia buat supporter untuk kelas 5A. Ya. Kemudian untuk timnya, dia bisa dibuatnya itu. Tim misalkan tim bukan kaleng-kaleng, dibuat supporternya seperti itu. Kemudian selanjutnya pembentuk diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok, kemudian bermain peran yang saya bilang tadi, ada yang berperan sebagai pemain, pelatih, manajer, semua. Kemudian yang terakhir pembuatan karya tulis. Nah, dari sinilah semua siswa berperan. Nah, selanjutnya struktur, program, dan mitra. Struktur program, pembelajaran dilakukan secara tematik, terintegrasi dengan muatan pembelajaran lainnya. Untuk mitranya, nih saya minta guru PJOK, saya sendiri. Kemudian ada guru kelas. Guru kelas saya minta nih untuk berperan aktif. Kemudian sebagai pengawas, pembimbing. Ya. Kemudian orang tua dan komunitas sekolah. Komunitas sekolah ini kalau
Kalau sekarang ini bahasanya Kombel, komunitas belajar. Oke, selanjutnya kapasitas kelas atau sekolah. Di SD 49 Mandau ini, ya, kelas memiliki siswa yang beragam minat dan kemampuannya. Nanti bisa saja salah satu itu ada yang minat jadi jadi pelatih atau jadi manajer atau yang berminat jadi pemain. Nah, kemudian guru PJOK di sini memiliki kompetensi dalam mengajar permainan tradisional tadi itu. Ya. Nah, kemudian juga sekolah menyediakan halaman yang luas. Kita bisa menggunakan halaman yang luas sebagai pelaksanaannya nanti. Kemudian berbagai peralatan yang dapat dimanfaatkan seperti tali atau pun semua. Kemudian rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasinya akan dilakukan secara berkelanjutan, Ibu. Jadi yang pertama observasi ini. Ya, observasi ini mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Nah, kemudian ada angket, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru dan orang tua. Mana tahu di dalam selama pelaksanaan turnamen ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya bisa diperbaiki ke depannya. Nah, itu umpan balik itu tadi. Kemudian dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa foto. Nanti kan ada tuh tugasnya. Anak ditugaskan sebagai dokumentasi. Dia nyiapkan foto semua. Kemudian ada juga dia sebagai pemegang untuk video. Misalkan seperti itu. Kemudian hasil karya siswa. Itulah dari mulai awal sampai akhir didokumentasikan, kemudian jadilah hasil karya siswa. Kemudian selanjutnya kemungkinan tantangan. Ini tantangannya sangat banyak nih, ada 3. Yang pertama, minat siswa yang berbeda-beda. Menawarkan variasi permainan dan memberikan pilihan kepada siswa. Ya, ada pilihannya. Kemudian keterbatasan waktu, itu mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang menarik. Kemudian kondisi cuaca yang tidak mendukung. Ini kita harus menyiapkan alternatif kegiatan indoor. Kita juga ada lapangan tertutupnya ini. Oke. Selanjutnya timeline. Ini waktu pelaksanaannya. Ini dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK. Jadi tidak mengganggu jamnya Ibu. Ya, jamnya Ibu di kelas tidak terganggu. Oke, baik. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai P5 dalam SEM untuk pembelajaran PJOK. Dengan ini maka berakhir pula. Jadi saya tutup untuk sosialisasi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.